Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Zain Channel. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita semua nikmat sehat dan iman tentunya. Dan tidak lupa pula salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke cerita kali ini. Benarkah Nabi Nuh tidak bersabar karena meminta azab untuk kaumnya? Mari kita simak kisah berikut ini agar kita tidak berburuk sangka terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian orang ada yang menuduh Rasulullah Nuh alaihissalam bukanlah seorang rasul yang sabar menghadapi kaumnya. Padahal Allah sendiri menggelarinya ulul azmi di antara para rasul. Alasan orang-orang yang menuduh Nabi Nuh tidak sabar karena Nabi Nuh memintakan azab kepada Allah untuk kaumnya. Mari pahami alur kisahnya. Mengapa Nabi Nuh mengucapkan demikian? Sehingga kita tidak berburuk sangka kepada utusan Allah yang mulia. Kaum Nuh adalah kaum yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya melakukan kekufuran, mereka juga senantiasa menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab. Sebagai bukti kebenaran dakwahnya itu, mereka mengatakan, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 32. Namun Nabi Nuh tetap bersabar dan tidak membalas perkataan mereka dengan mengiyakannya atau menanggapi dengan ancaman. Beliau hanya mengatakan bahwa keputusan azab bukanlah kehendaknya, melainkan hanya kehendak Allah semata. Nuh pun menjawab, "Hanya Allah lah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-sekali tidak dapat melepaskan diri." Nabi Nuh yang telah berdakwah selama 950 tahun, tidak hanya di siang hari, namun juga di malam hari, beliau tidak berhenti menyeru kaumnya. Selama masa yang panjang itu pula, beliau bersabar dan atas gangguan fisik maupun psikis yang ia terima. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, namun seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Tidak hanya menolak seruan Nabi Nuh, mereka pun mengejeknya dengan menutupi telinga-telinga mereka. "Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat." Allah Ta'ala pun menanggapi kaum Nuh yang sangat melampaui batas ini dengan berfirman, mengabarkan kepada Nuh alaihissalam bahwa tidak ada lagi kaumnya yang beriman kepadanya, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-sekali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Artinya tidak akan ada lagi yang akan beriman kepada seruanmu setelah 9 orang yang telah mengikutimu. Mendengar firman Allah ini, Nabi Nuh sadar Allah segera menurunkan azabnya kepada kaumnya. "Jika demikian ya Rabbku, maka jangan engkau sisakan seorang pun orang kafir di atas bumi ini. Jika engkau membiarkan mereka, pastilah mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan mereka pun akan melahirkan keturunan yang senantiasa berbuat dosa dan kekufuran." Demikianlah syariat terdahulu. Ketika sebuah kaum melakukan dosa dan melampaui batas, maka Allah akan menurunkan azabnya langsung di dunia dan membinasakan mereka. Lihatlah kaum Ad, umat Nabi Hud. Ketika mereka ingkar dan terus-menerus menyombongkan diri, Allah binasakan mereka dengan angin taufan. Umat Nabi Lut, Allah buat mereka binasa dengan menghujani batu api dari langit, kemudian membalikkan bumi yang mereka pijak. Bangsa Madian, umat Nabi Shu'aib, Allah hancurkan mereka dengan suara guntur yang menggelegar, sehingga mereka tewas seolah-olah tidak pernah ada orang yang tinggal di daerah itu sebelumnya. Fir'aun, Qarun, dan lain-lainnya. Allah segerakan azab mereka di dunia, dan nanti azab yang lebih besar di akhirat. Berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad yang Allah utamakan atas umat lainnya. Allah tunda azabnya di akhirat kelak dan memperpanjang masa bagi umat Nabi Muhammad agar berpikir dan bertaubat. Semua itu Allah lakukan dengan hikmah dan ilmunya, dan hendaknya kita bersyukur atas hal ini. Dan akhirnya azab yang mereka nanti-nantikan itu datang. Langit menurunkan air yang sangat deras, dan bumi pun mengeluarkan air yang melimpah. Bumi pun menjadi lautan yang sangat besar yang ombaknya saja setinggi gunung. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Demikianlah Allah menetapkan takdir untuk kaum Nabi Nuh.
Sekian cerita kali ini. Ketemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.